Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Besar sudut DFE sama dengan 40 derajat. Yang mana DFE? DFE. Di sini kalau untuk melihat sudut, lihat huruf yang tengahnya. DFE. Berarti yang ini sudut yang 40 derajat. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa ini namanya sudut apa? Sudut keliling, karena ada di keliling lingkaran. Kalau yang di tengah-tengah titik pusat, namanya sudut pusat. Biasanya selalu disimbolkan dengan huruf O, tapi kalau diganti huruf lain juga boleh. Jadi kalau misalkan ada huruf O di sini di tengah-tengah, biasanya itu adalah titik pusatnya. Dan sudut yang ada di titik O adalah sudut pusat. Jadi kalau DFE sama dengan 40. Diulang kembali, sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Kenapa setengahnya? Karena sudut keliling di sini lebih kecil. Dan sudut pusat itu 2 kali lipat dari sudut keliling. Karena sudut pusat ini lebih besar kan? Coba kamu perhatikan saja, di sini lebih besar, berarti dia itu nilainya 2 kali lipat. Kalau DFE-nya 40, berarti DOE 2 kali lipat dari 40. Berapa? 80 derajat. Jadi bisa langsung kamu tulis kayak gitu, atau bisa kamu jabarkan kembali. Sudut DOE sama dengan 2 kali sudut DFE. Sama dengan 2 dikali sudut DFE, berapa besar sudutnya? 40 derajat. Jangan lupa ya, ditulis derajatnya di sini kecil. Berarti sama dengan 80 derajat. Karena saya nggak bisa buat derajat dan bikin lambang sudut, jadi nanti kamu tulis di buku tulisnya itu untuk jawab pertanyaan di LKS pakai derajat 0 kecil di atas dan sudutnya itu seperti setengah segitiga. Oke. Contoh soal yang kedua. Di sini ada titik A, B, C, D, dan O. Bisa dilihat AOD adalah sudut pusat. ABD adalah sudut keliling. ACD juga sudut keliling. ABD dan ACD sama-sama menghadap busur AD, jadi nilainya sama. Dan ada hubungan lain ABD dengan AOD. Jadi kalau ABD sudut keliling, AOD-nya sudut pusat. Dia juga sama menghadap busur AD. Karena ABD sama-sama sudut keliling yang menghadap busur yang sama, berarti dia nilainya sama. Kalau ABD-nya 74, berarti ACD-nya juga 74. Bisa kamu tuliskan keterangannya. ABD, nanti buat sudutnya pakai simbol ya. Sudut ABD sama dengan sudut ACD. Boleh ditambahin keterangannya biar lebih paham. Karena menghadap busur yang sama. Kita turunin deh biar lebih lega. Oke. Sudut ABD-nya berapa? ABD 74. Jadi 74 derajat sama dengan sudut ACD. Seperti itu.
Contoh soal yang ketiga, ada sudut R, O, S, dan T. Di sini bisa kita lihat ada sudut pusat, tapi sudut pusatnya itu lurus. Kalau lurus besarnya berapa derajat? 180. Kalau sudut pusatnya 180, berarti sudut kelilingnya setengahnya. Berapa setengah dari 180? 180 dibagi 2 adalah 90. Jadi, kalau sudut pusatnya sudut pelurus, berarti sudut kelilingnya adalah sudut siku-siku. Tentukan sudut RTS. RTS. Berarti kita langsung ketemu nih, sudut RTS-nya sama dengan 90 derajat. Sudut RTS sama dengan setengah dari sudut ROS. Atau bisa juga, nggak usah deh, langsung aja. Sama dengan setengah kali 180 sama dengan 90 derajat. Jangan lupa pakai derajat. Dan di sininya simbol sudut. Pertanyaan pertama sudah selesai. Sekarang pertanyaan kedua. Tentukan sudut SOT. SOT. SOT berarti yang ditanya ini kan. Nah, kalau kita lihat, bisa nggak ini kita sebut sudut pusat? SOT. Ini pusat lingkaran kan? Titik pusat. Jadi di sini juga termasuk sudut pusat. Dia menghadap busur TS. Jadi di sini ada sudut pusat. Kemudian kalau kita tarik ke keliling lingkaran, di sini ada sudut keliling menghadap busur yang sama juga, yaitu busur TS. Nah, sudut keliling yang ini dia menghadap busur TS juga. Jadi dia berhubungan. Berarti SOT setengahnya atau 2 kali lipat dari SRT. Kalau sudut pusat itu 2 kali lipat. Kalau kamu lupa, kamu bisa lihat ini kayaknya lebih besar daripada yang ini. Berarti di sini 2 kali lipatnya. Berarti kalau 2 kali lipat dari 40 adalah 80 derajat. Bisa ditulis caranya. SOT sama dengan 2 kali sudut SRT. Dua kali sudut SRT-nya adalah 40 derajat. Jadinya sama dengan 80 derajat. Oke. Contoh soal yang keempat. Di sini ada sudut E, H, G, dan F. Semuanya adalah sudut keliling. Kemudian kita lihat, ini kan membentuk segi 4, tapi segi 4-nya tidak beraturan karena sudutnya beda-beda. Panjang sisinya juga beda-beda. Tentukan sudut EHG. EHG. Ini yang ditanya dan yang diketahui adalah EFG, yaitu 75 derajat. Bisa kita lihat EHG dan EFG ini saling berhadapan. Jadi ada sifatnya kalau segi 4 sembarang, di mana sudut yang berhadapan itu kalau dijumlah totalnya 180 derajat. Jadi bisa kita tuliskan dulu di sini. Sudut EHG ditambah dengan sudut EFG sama dengan 180 derajat. Bisa kita masukkan. EHG-nya belum diketahui,
Jadi sudut EHG kita tulis aja ditambah dengan EFG-nya 75 sama dengan 180 derajat. Sudut EHG untuk selanjutnya tinggal kita lanjutkan aja. Di sini udah diketahui ada 75 dan 180. Positif 75 ditambah 75 plus 75 pindah ruas jadi dikurang 75 atau jadi negatif 75 atau jadi minus 75. Berarti sudut EHG sama dengan 180 dikurang 75. Jadi sudut EHG-nya kemudian 180 dikurang 75. Hasilnya adalah 105. Jangan lupa pakai derajat. Untuk pertanyaan yang kedua, tentukan nilai X. X itu ada di sudut EHG, yaitu 7X. Berarti sudut EHG sama dengan berapa tadi? 105. Sudut EHG diganti dengan 7X. Sama dengan 105-nya tetap. Karena kita mau mencari nilai X, jadi 7-nya kita pindahkan. 7X artinya 7 dikali X. Berarti 7-nya pindah ruas. Kalau kali lawannya bagi. 105 dibagi 7. Atau bisa kamu tulis 105 per 7. Selanjutnya, hasilnya berapa 105 dibagi 7? X sama dengan 15. Selesai. Bisa tambahin lagi keterangannya. Jadi, nilai X adalah 15 derajat. Jangan lupa pakai derajat. Contoh soal yang kelima, ada sudut KPN, KON, LOM. Diketahui sudut KPN adalah 30 derajat. Dan LOM 45. Tentukan besar sudut KON. KON. Jadi, untuk dua tali busur yang saling berpotongan di luar lingkaran sini, rumusnya itu sudut yang di luar lingkaran atau KPN setengah dari KON dikurangi LOM. Atau bisa juga dituliskan sudut KON dikurangi dengan sudut LOM sama dengan 2 kalinya sudut KPN. Bisa kita masukkan nilainya. Sudut KON. Nah, itu yang ditanyakan. Jadi kita tulis ulang. Sudut KON dikurangi sudut LOM. Besarnya berapa? 45 derajat. Sama dengan 2 dikali sudut KPN berapa? Nah, di sini ada 30 derajat. Sudut KON-nya kita turunkan sama dengan, jadi kan yang dicari sudut KON dikurang 45-nya nanti kita pindahin, tapi sebelum itu kita hitung dulu. 2 dikali 30 adalah 60. Dikurang 45 pindah ruas jadi ditambah 45. Berarti sudut KON-nya adalah 60 ditambah 45, 105 derajat. Selesai. Terima kasih karena sudah menyimak contoh soal nomor 1 sampai nomor 5.